Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Lantas seperti apakah kesiapan provinsi yang masuk kawasan Jawa dan Bali? Kita akan membahasnya secara tuntas bersama Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak dan nanti akan juga bergabung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Kita ke Bang Emil Dardak terlebih dahulu di Jawa Timur atau Wakil Gubernur Jawa Timur. Bang Emil, bagaimana persiapan Jawa Timur dalam pemberlakuan PPKM? Baik, sampai saat ini kami terus berkomunikasi intensif. Ibu Gubernur sendiri yang langsung mengkoordinir walaupun sedang isolasi mandiri. Tapi kami terus dari tadi berkomunikasi secara daring. Bahkan beliau memimpin rapat dengan seluruh Forkopimda Kabupaten Kota se-Jawa Timur pada jam 1 tadi. Kami sendiri ditugasi ada koordinasi dengan BNPB pada waktu yang sama. Namun demikian, ini yang penting adalah memastikan bahwa readiness ini diterapkan di garis depan. Dalam hal ini Bupati dan Wali Kota. Itulah sebabnya tadi dibahas, dirembuk secara komprehensif. Kami memahami bahwa nanti koordinasi yang paling penting adalah antara Bupati atau Wali Kota dengan Kapolres, Dandim, dan juga Satpol PP yang berada di bawah masing-masing pemerintah kota kabupaten. Baik, apa sih sebetulnya bedanya penerapan PPKM pada 11 Januari mendatang dengan kebijakan PSBB di Jatim sebelumnya atau yang selama ini ada? Jadi kita bagi menjadi 3 fase ya. Ada fase PSBB yang mengacu kepada peraturan Menteri Kesehatan. Jadi kita nggak pakai istilah PSBB transisi setelah PSBB. Kita beralih ke apa yang disebut sebagai protokol kesehatan. Kalau PSBB kita tahu bahwa kantor tidak beroperasi sama sekali kecuali sektor-sektor tertentu yang disebutkan ya di dalam peraturan Menteri Kesehatan. Pusat perbelanjaan juga toko-toko yang buka hanya toko-toko yang diperbolehkan. Makan di tempat sama sekali tidak diperkenankan. Bahkan transportasi publik juga dibatasi kapasitas sehingga kendaraan bermotor roda 2 tidak bisa kemudian mengangkut penumpang. Nah, sedangkan di dalam skema protokol kesehatan, kita bukan mengatakan apa yang tidak boleh, tetapi apa kriteria pembatasan jarak, penggunaan masker, dan juga bagaimana kita kemudian menyesuaikan hal tersebut dengan fakta bahwa masker sudah lebih tersedia, sanitizer sudah lebih tersedia, dan juga fasilitas untuk 3T yaitu tracing, testing, dan juga treatment juga tersedia. Baik. Namun demikian, sekarang PPKM ini agak berbeda dari PSBB maupun prokes, lebih mirip ke prokes dalam arti pusat perbelanjaan boleh buka tapi jamnya yang dibatasi. Baik. Makan di tempat masih diperbolehkan tapi kapasitas persentasenya yang dibatasi. Baik. Bang Emil Begitu tadi pula untuk menjawab perkantoran. ya, menjawab kekhawatiran dan juga prediksi dari Asosiasi UMKM yang mengatakan bahwa PPKM ini akan membuat omset UMKM menurun hingga 65%. Bagaimana dari Jawa Timur sendiri, pemerintah Provinsi Jawa Timur sendiri menjamin dan juga menjawab kekhawatiran ini? Usai jeda nanti kita akan membahasnya. Pemirsa tetaplah bersama kami, Prime Time News segera kembali. Anda kembali bersama kami di Prime Time News dan kita akan lanjutkan kembali berbincang bersama Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak. Mas Emil, tadi sempat kita lontarkan pertanyaan bagaimana kemudian pemerintah Provinsi Jawa Timur menjawab kekhawatiran dari Asosiasi UMKM yang khawatir katanya akan terjadi penurunan omset hingga 65% akibat PPKM ini. Ya, saya rasa saat kebijakan ini dikeluarkan memang ada kekhawatiran terhadap kedaruratan di situasi ketersediaan tempat tidur di rumah sakit. Kasus yang meningkat pesat, bahkan hari ini terjadi kasus di atas 1.000 di Jawa Timur. Jadi saya rasa tentunya memang tujuan utama adalah menyelamatkan masyarakat. Namun demikian, sekali lagi ada perbedaan antara PPKM dengan PSBB. Dan saat ini juga sebenarnya selain kita sedang memfinalkan keputusan gubernur untuk meneruskan instruksi Mendagri 1 2021, ada pembicaraan juga yang berlangsung dengan seluruh bupati wali kota bagaimana ini dioperasionalkan dan dapat dilaksanakan oleh para pelaku usaha. Sebagai contoh, kalau pusat perbelanjaan tutup jam 7, bagaimana persisnya? Apakah ada misalnya jam istilahnya ibarat lampu kuning kemudian lampu merah dan sebagainya, ini sedang dibahas. Tetapi keputusan gubernurnya sendiri dalam waktu dekat akan segera diterbitkan. Oke, jadi kekhawatiran itu tetap beralasan begitu ya, Mas Emil ya?
kita punya empati yang mendalam terhadap pelaku usaha dan mencoba sebisa mungkin tentunya dampak ini bisa diminimalkan. Salah satunya jangan sampai salah persepsi, diasumsikan bahwa kegiatan yang masih boleh berjalan dianggap tidak boleh. Nah ini yang kita coba hindari, karena sebenarnya ruang untuk berkegiatan masih ada, tapi tidak dapat dipungkiri, misalnya yang namanya jam tutup jam sekian, ya tentu akan ada dampak. Nah inilah yang kita coba bagaimana kita membangun komunikasi supaya pelaksanaannya di lapangan bisa berlangsung dengan lancar. Baik, Mas Emil, meskipun dalam PPKM pemerintah pusat menegaskan tidak ada pelarangan, hanya pembatasan. Namun apakah Jawa Timur akan menyiapkan sanksi tegas bagi siapapun yang menerapkan atau yang melanggar PPKM? Ya, sudah ada Perda 2 2020 dan Pergub 53 2020 yang mengatur pelanggaran protokol kesehatan itu dapat dikenakan sanksi. Nah itu menjadi basis bahwa pendefinisian protokol kesehatan untuk periode yang diamanahkan oleh instruksi Mendagri tersebut akan mengacu kepada skema atau pembatasan yang ditetapkan dari pusat. Baik, Mas Emil, terakhir, tadi Anda sudah mengatakan bahwa untuk ini koordinasi yang paling penting adalah dengan Bupati dan juga Wali Kota. Sejauh ini apa respon dari Bupati dan juga Wali Kota di wilayah Jawa Timur atas pemberlakuan PPKM ini? Apakah ada penolakan atau resistensi dari mereka? Gini, dalam melihat kasus COVID banyak yang mengaitkan apakah akar masalahnya di sini atau di sini misalnya. Apa betul akar masalahnya pusat perbelanjaan? Apa betul akar permasalahannya perkantoran? Ini terus menjadi perdebatan juga gitu ya. Ataukah ini terjadi karena kegiatan-kegiatan sosial di tengah masyarakat yang berkumpul gitu. Jadi ini yang membuat dan kami bisa memahami bagaimana Bupati Wali Kota kadang dilematis. Tetapi mereka juga menghormati apa yang menjadi keputusan pemerintah pusat. Makanya bagaimana ini kemudian dioperasionalkan itulah yang dibahas mendalam dengan Kapolres, Dandim, Kapolda, Pangdam. Ini kita diskusi terus mengenai operasionalnya seperti apa nanti. Baik, terima kasih Mas Emil Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Pemirsa, pemerintah mengumumkan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di Jawa dan Bali selama 15 hari, yakni 11 hingga 25 Januari 2021. Sebanyak 7 provinsi bakal menjalankan kebijakan tersebut dan berikut ulasannya. Kita tadi sudah mendengarkan bagaimana kasus di Jawa Timur dalam mempersiapkan diri untuk PPKM. Lalu bagaimana dengan Jawa Barat? Sudah bergabung bersama kami Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Kang Emil, selamat malam. Malam Mas Ade, Kang Ade. Ya, Kang Emil, ini apakah kebijakan PPKM serupa dengan PSBB proporsional di Jawa Barat, Kang Emil? Secara tidak langsung hampir sama, hanya kalau PSBB memang sesuai argumentasi Pak Mendagri memberi kesan sangat masif kira-kira gitu ya. Sehingga ada istilah PPKM yang dalam pandangan saya adalah PSBB skala proporsional. Apa itu proporsional? Artinya daerah-daerah yang memang 4 indikatornya melebihi rata-rata nasional gara-gara libur panjang Natal dan Tahun Baru itu direkomendasikan untuk melakukan pengetatan selama 14 hari. 4 faktor itu adalah kalau tingkat kesembuhannya ternyata lebih buruk dari kesembuhan tingkat nasional, tingkat kematian juga lebih buruk, kemudian angka kasus aktif terlalu tinggi melonjak, dan yang utamanya adalah persentase ketersediaan ruang isolasi rumah sakit yang melebihi 70% kira-kira begitu. Nah oleh karena itu faktor libur panjang ini menjadi alasan utama Pulau Jawa dan Bali melakukan itu. Nah, sampai hari ini kita sudah melakukan koordinasi dengan daerah-daerah. Kemungkinan Jawa Barat lebih banyak dari yang di SK-kan semata-mata karena kami ingin disiplin bahwa
jika ada daerah yang terkena 1 dari 4 kriteria tadi, kira-kira gitu ya, itu kita rekomendasikan untuk melakukan yang kita sebut PPKM ini selama 14 hari. Dan responnya sangat baik, hanya tinggal mensosialisasikan. Jadi sebenarnya Mas Ade nggak usah khawatir, ini kan kita pernah melakukan ini, injak rem ya, dengan istilah-istilah yang berbeda-beda. Pada dasarnya sama, yang penting ada kedisiplinan supaya nanti setelah 14 hari kasusnya menurun, membaik, sehingga kita bisa kembali normal secara ekonomi. Saya kira itu mudah-mudahan masyarakat bisa memahami dan menahan diri. Dari semuanya itu yang dihentikan itu hanya satu, Mas, yaitu kegiatan sosial budaya dan fasilitas umum seperti taman-taman gitu ya. Di luar lainnya boleh melakukan kegiatan, hanya ada pembatasan-pembatasan menyesuaikan dengan tingkat kerawanan pandemi di wilayah masing-masing. Kang Emil, tadi Anda sempat menyebut bahwa ini istilahnya beda-beda begitu ya. Kita juga melihat istilahnya memang berbeda-beda tiap waktu begitu ya. Apakah ini membingungkan bagi kepala daerah atau mungkin ada aspirasi khusus terkait hal ini, Kang Emil? Iya, saya tadi di rapat dengan Menko Pak Luhut sampaikan, Pak, kalau bisa pakai istilah PSBB proporsional aja. Tapi karena sudah disampaikan Pak Mendagri, tentunya kita menghormati lah Mas Ade ya. Jadi saya terima argumentasi istilahnya, saya sosialisasikan. Tapi kalau diterjemahkan ke teknis, sebenarnya sama dengan PSBB proporsional. Baik, jadi sebetulnya tidak ada treatment yang terlalu berbeda lah di Jawa Barat. Nah, tadi pertanyaan yang sama juga saya ajukan ke Wakil Gubernur Jawa Timur terkait dengan kekhawatiran para pelaku UMKM yang takut atau khawatir akan omsetnya turun hingga 65% akibat PPKM ini. Nanti jawaban dari Kang Emil kita akan bahas usai jeda, dan pemirsa tetaplah bersama kami Prime Time segera kembali. Seharusnya bisa ya, karena kan ini sudah PSBB beberapa kali ya, dan menurut saya kenapa pemerintah melakukan ini karena sebelum-sebelumnya akhir tahun kemarin kan juga libur panjang mungkin ya, jadi warga Jawa dan Bali itu pergi untuk berlibur mungkin, walaupun pemerintah sudah menerapkan protokol, tapi mungkin untuk mencegah hal tersebut dilakukan PSBB lagi. Dan menurut saya juga harus ada dukungan dari warga sekitar dan masyarakat agar dapat mendukung program pemerintah sih, Mas. Untuk menurunkan sih sebetulnya itu yang saya tahu itu kan kayak misalkan kerja itu kan harusnya kan memang di kantor ya diberlakuin WFH lagi sih gitu, karena bisa menurunkan angka yang terkena COVID gitu, seperti itu sih. Nah, itu balik lagi ke masyarakatnya ya. Kita kembali berbincang dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Kang Emil, tadi sempat saya lontarkan pertanyaan terkait kekhawatiran dari Asosiasi UMKM akan terjadinya turunnya omset dari UMKM ini. Bagaimana Gubernur atau bagaimana Pemprov Jawa Barat menjawab ini dan menjawab kekhawatiran dari UMKM ini? Ya, saya kira di setiap penginjakan rem ya ibaratnya, apapun lah istilahnya ya, mau PPKM, PSBB proporsional atau transisi, pada dasarnya akan mempengaruhi ekonomi ya. Contoh kita kemarin longgarkan di libur panjang kan, ya di Natal Tahun Baru ekonomi bergerak maju luar biasa, tapi membawa konsekuensi ada peningkatan kasus yang menjadi data hari ini. Nah, jadi artinya penurunan itu pasti ada. Makanya salah satu dari upaya kita adalah meningkatkan budaya baru masyarakat untuk membeli jarak jauh atau tidak datang secara fisik. Nah, itulah yang harus dijadikan post-COVID behavior kira-kira gitu. Ada sekitar 5 kebiasaan baru atau adaptasi baru setelah COVID. 1, budaya digital makin naik termasuk sekolah, belajar, bekerja. 2, faktor pedulian terhadap kesehatan makin tinggi, cuci tangan makin banyak. 3, ada ekonomi yang tangguh dari COVID seperti ekonomi digital, ekonomi pangan, dan lain-lain. Ya, pemirsa, sayang sekali kami mengalami gangguan komunikasi dengan Kang Emil. Kita mencoba kembali menghubungi Kang Emil. Kang Emil, sudah tersambung kembali kah?
kita masih menanti tersambungnya kembali hubungan atau sambungan Zoom kami bersama dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terkait dengan kesiapan Jawa Barat menerapkan PPKM. Kami mendapatkan informasi bahwa PPKM di Jawa Barat wajib dilakukan di kawasan Bodebek, Kabupaten Bogor, Bekasi, serta Kota Bogor, Depok, Bekasi, dan juga Bandung Raya, yakni Kota Bandung, Cimahi, serta Kabupaten Bandung, Bandung Barat, dan juga Sumedang. Ya, kami sudah kembali terhubung dengan Kang Emil. Kang Emil, mohon maaf tadi terputus sambungan Zoom-nya. Boleh dijelaskan kembali mengelaborasi apa yang dilakukan oleh Pemprov Jawa Barat untuk menjawab kekhawatiran UMKM? Ya, jadi kita sudah menyiapkan, mengkampanyekan agar masyarakat memaksimalkan transaksi ekonominya secara digital atau online. Bahwa penurunan itu ada, Mas Ade, kita tidak bisa pungkiri, tapi saya tidak pesimis akan turun sampai sebanyak itu. Dengan kebiasaan masyarakat yang sudah mulai melakukan pembelian atau ekonomi online. Kedua, kita juga akan memaksimalkan kampanye agar produktivitas tetap berjalan walaupun work from home, kira-kira begitu. Pelayanan publik dan lain-lain. Nah, kita juga mendapati dulu waktu PSBB sebelumnya, itu penurunan tidak sedrastis itu. Karena masyarakat sudah terbiasa. Jadi saya mau jujur, penurunan itu pasti ada, tapi tidak akan sebanyak yang tadi dikhawatirkan. Dan kita doakan dengan kedisiplinan, partisipasi seperti tadi wawancara kepada masyarakat, harusnya 14 hari ini bisa membaik, terus kitanya makin disiplin, fokus hanya 3M, dan 3T dari pemerintah, yaitu testing, tracing, dan treatment. Harusnya pasca 25 Januari, kasus akan membaik dan situasi ekonomi kembali normal. Inilah memang risiko ketimbang lockdown seperti di London, mohon maaf ya, atau di negeri-negeri lain yang lebih parah. Saya kira PPKM yang sekarang relatif masih moderat untuk ukuran menjaga ekonomi sekaligus mengendalikan pandemi. Baik, terakhir Kang Emil, informasinya kan PPKM di Jawa Barat wajib dilakukan di Bodebek di Kabupaten Bogor, Bekasi, serta Kota Bogor, Depok, Bekasi, dan Bandung Raya, Kota Bandung, Cimahi, serta Kabupaten Bandung, Bandung Barat, dan Sumedang. Bagaimana yang akan diterapkan di wilayah di luar itu? Ini juga mungkin pertanyaan dari banyak orang di Jawa Barat, Kang Emil. Ya, jadi kemungkinan kita akan lebih, Mas. Tadi kan jumlahnya 10 ya, kemungkinan kita ini 20. Jadi kita hari ini sudah menyimpulkan barang siapa ada satu daerah, satu tadi terkena indikatornya lebih buruk dari nasional, apakah bed occupancy ratio rumah sakit, apakah kenaikan kasus positif, apakah kematian, apakah kesembuhan, itu wajib melakukan PPKM ini. Dan total ada 20, sudah dikirimkan kepada kepala daerah, SK sedang disiapkan, jadi kesimpulannya tidak hanya Bodebek dan Bandung Raya, karena data dari pemerintah pusat kan tentunya yang lebih paham kan kita di daerah. Jadi kesimpulannya Jawa Barat bukan 10 daerah tapi 20 daerah, 7-nya aman sesuai kriteria karena performanya relatif lebih baik dari nasional. Baik, terima kasih Kang Emil atau Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat telah bergabung bersama kami di Prime Time News.